Shalom semuanya. Di kesempatan kali ini, pada podcast pada hari ini, saya Elena Gabriel Suwadi dari 10 Usaha Layanan Wisata 2 dari teman-teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Bella Tevini dari 10 Perhotelan 3. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mewawancarai narasumber kita nih. Nah, siapa nih namanya? Oke, kenalin, nama aku Leonard Junaidi, aku dari 10 Kuliner 2. Oke, pada podcast hari ini kita bakal bahas bab 6 dan juga bab 7. Di bab 6 ini kita akan bahas nih makna hidup baru. Kita bakal kulik lebih dalam lagi bagaimana kita bisa hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Dan juga untuk bab yang ketujuh, yaitu aku dan sesamaku, kita bisa lebih belajar lagi nih untuk menghadapi konflik ataupun juga persoalan bersama kita, dan bagaimana kita bisa menunjukkan empati kita pada sesama kita. Langsung aja kita mulai ya. Oke Leo, untuk pertanyaan yang pertama, di bab 6 makna hidup baru, menurut kamu apa yang dimaksud dengan hidup baru dalam kehidupan orang percaya? Oke, menurut aku hidup baru itu berarti kita meninggalkan hidup kita yang lama. Ya, secara hal langsung ya kita kita merelakan hidup kita yang lama, kita meninggalkan itu. Jadi kita mengambil langkah yang maju, kita mengambil langkah ketaatan untuk apa? Untuk dibaptis. Dan ya kita ikut ajaran Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai juru selamat kita dan tujuan hidup kita tentunya. Oke, di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu adalah mengapa seseorang itu perlu mengalami perubahan hidup setelah mengenal Tuhan? Oke, kenapa sih teman-teman perlu perlu punya perubahan hidup setelah mengenal Tuhan? Karena dengan kita punya perubahan hidup, kita tuh jadi kayak hidup kita nggak stagnasi, hidup kita tuh nggak kayak ya gitu-gitu aja. Tapi kita setelah mengenal Tuhan tuh jadinya kita kayak, oh aku tahu kebenarannya, sehingga kita berubah dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nggak tahu jadi tahu gitu. Tapi bagaimana nih bagi remaja-remaja yang misalnya nih kita udah menyerahkan diri untuk dibaptis, kita udah ngikutin katekisasi dari awal sampai akhir, tapi ya kayak dalam jalan hidup pasti kita ada merasa kosong gitu loh, kayak ngerasa ini arah hidup tujuan aku di mana gitu ya, kayak ngerasa Tuhan tuh nggak bersama. Padahal kita tuh udah menyerahkan hidup kita udah dibaptis, kita udah tahu jawabannya kalau kita tuh harus menyerahkan diri dan lain-lain. Tapi kita bagaimana dalam menghadapi kehampaan itu? Oke. Dengan kehampaan pastinya itu kita perlu sekali untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kayak dengan mendekatkan diri kepada Tuhan tuh kayak kita gambarannya sih simpelnya kayak kita punya saat teduh atau punya waktu pribadi yang kita bangun untuk ya ngobrol sama Tuhan, kita kayak ya baca firman, nyembah Tuhan dan sebagainya. Ya maksudnya dengan saat teduh kita, dengan cara kita membaca kitab dan mendekatkan diri sama Tuhan, tentu akan membantu kita keluar dari posisi yang gak enak itu. Kita jadi kayak kita bisa keluar tuh dari posisi yang stagnasi itu. Jadi kayak kita hampa, rasanya mungkin kayak gak enak dan sebagainya. Namun dengan kita mendekatkan diri pada Tuhan, percayalah Tuhan akan membantu kita untuk merasakan sukacitanya lagi, bahagianya lagi, damai sejahteranya lagi tentunya. Oke, ini sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Menurut kamu nih, apa tantangan terbesar kamu saat menjalani hidup baru, terus tapi di dalam zamannya sekarang nih? Kalau ada aja gitu tantangannya gitu. Oh iya benar. Kayak orang Godaannya. godaan iblis, pergaulan dan lain-lain. Itu menurut kamu gimana tuh dalam menjalani hidup baru kita gitu? Dan bisa terus setia. Kalau dari aku gitu ya, waktu pertama kali hidup baru tuh memang kayak kita bakal jadi lebih kayak bakal punya pondasi, memang punya pondasi, namun pondasi kita tuh masih lemah. Jadinya kadang kayak godaan-godaan itu pasti bakal ngeganggu. Kayak gimana sih godaannya tuh kayak pergaulan, kayak teman-teman kita. Makanya bisa dibilang itu kalau misalnya kayak zaman sekarang tuh bilangnya FOMO. Jadi kayak ketika kita hidup baru, kita kayak berkomitmen, kita punya komitmen yang baru untuk ikut Tuhan. Namun tuh kadang kayak ketika teman-teman kita ngajak atau teman-teman kitanya pergi, kita tuh rasanya kayak ketarik. Iya. Kita kayak punya rasa keinginan untuk pergi juga. Padahal ya memang segala sesuatu itu kita rasa kayaknya seru dan sebagainya. Namun nggak semua hal itu ya Tuhan punya kayak Tuhan izinkan gitu. Makanya dengan kita kayak FOMO itu tuh tidak membantu pertumbuhan kita pastinya.
Dan kalau memang mau FOMO ya FOMO lah di dalam Tuhan, tapi jangan FOMO lah di luar Tuhan. Jadi jangan FOMO Tuhan. Jadi jangan FOMO akan hal duniawi, tapi FOMO lah akan hal rohani. FOMO-nya Dengan yang apa? positif ya. Ya betul. Dengan apa? Dengan baca Alkitab, dengan membangun hubungan sama Tuhan, itu pasti akan membangun hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru dan pastinya menjadi serupa dengan Allah tentunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir di bab 6 makna hidup baru ini nih. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita menunjukkan hidup baru kita nih di lingkungan sekolah ini? Kita kan sekarang kayak lagi sekolah nih, SMA 7 gitu. Gimana sih caranya kita, apa ya, kita tuh sebagai minoritas ya, bukan sebagai mayoritas yang beragama Muslim, tapi kita sebagai minoritas yang beragama Kristen. Bagaimana kita menunjukkan ke orang-orang kalau kita nih adalah manusia yang hidup baru gitu, hidup dalam Tuhan, bukan kalau kita tuh orang yang baru gitu, orang Kristen yang sejati. Ya. Oke. Untuk menunjukkan bagaimana kita punya perubahan hidup, itu pastinya dengan kita punya apa ya, kasih. Gitu. Jadi kita tidak cuman keep kasih itu sendiri, tapi kita juga menyebarkan ke teman-teman kita. Ya lewat hal simple, sekecil kayak teman kita mungkin lagi lapar dan kita punya bekal lebih atau kita punya makanan lebih, kasih aja. Jadi kayak ketika kita punya berkat, kasih berkat itu. Jadi jangan ya keep berkat itu sendiri. Ya, Kenapa hal-hal sih? kecil ya, gitu. Betul. Jadi kayak kenapa sih kita nggak boleh keep berkat itu sendiri? Karena ya kita diciptakan itu untuk sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Namun kalau misalnya kayak simpelnya itu kalau dalam Alkitab itu kayak tentang hamba yang diberi talenta. Itu ada hamba yang diberi talenta tapi malah dikubur. Jadi dia keep sendiri. Nggak dia sebarin, nggak dia kembangin, jadinya nggak berkembang sampai ke 10, sampai 5 nggak berkembang, tapi malah stuck di 1 aja. Maka dari itu sama kayak halnya kita, dengan kita tahu kita sudah dalam Tuhan, kita sudah mengenal kebenaran, perlu juga untuk kita menyebarkan kebenaran itu ke orang lain agar ya mereka juga sama-sama mengerti. Jadi kita ngakip berkata sendiri, tapi orang lain juga menerima berkat dari Tuhan tentunya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bab 7, yaitu dengan tema aku dan sesamaku. Oke, jadi tuh di sini tuh pertanyaan yang paling pertama itu adalah mengapa sih kita tuh kayak perlu banget menghargai sesama kita, kayak Oke. sesama manusia gitu. Ya, sebuah penting gitu ya, menghargai sesama itu. Gimana caranya? Oke, jujur untuk menghargai itu sebenarnya sangat penting sih. Kayak ya dengan kita menghargai sesama, itu juga mengurangi resiko tentang kayak misunderstanding, mungkin kayak jadinya salah paham gitu-gitu. Jadi kayak resikonya tuh berkurang gitu. Ya pastinya dengan menghargai juga toleransi kita tuh jadi terbangun. Kita jadi mengerti. Kayak dengan menghargai itu juga kita jadi kayak tahu, oh mungkin orang ini kapasitasnya segini, kita jadi tahu dengan menghargai itu. Dan kenapa kita perlu menghargai? Karena ya Tuhan sendiri bilang, kasihilah sesamamu. Bahkan Tuhan bilang, kasihilah juga musuhmu. Nah, dari itu ya penting sekali untuk mengasihi sesama tentunya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan teman yang berbeda karakter? Misalnya nih kita lagi di sebuah kelompok, di sebuah komunitas, dan teman kita nih yang berbeda karakter sama kita. Jadi tuh orangnya tuh mungkin orangnya dingin atau yang batu, yang susah gitu dibilangnya. Nah kita sebagai umat yang percaya apa Tuhan, kita tuh bagaimana gitu, kayak biar kita tuh nggak sama-sama ikutan dingin, nggak sama-sama jadi batu, sama-sama mengikuti ego masing-masing gitu. Oke. Untuk menghadapi teman-teman kita yang berbeda karakter, ya penting sekali tentunya untuk ya kembali lagi dengan mengasihi sesama kita. Dengan kita mengasihi, kita pasti mengerti. Jadinya kayak kenapa sih dia begini, kenapa sih dia begini. Mungkin ya kita sebel nih sama orang ini, tapi kalau misal kita mengasihi, kita jadinya kayak yang ngomongnya baik-baik aja, kita nggak kayak marah-marahin dia. Orang itu nggak bakal tahu kita marah juga gitu. Makanya itu ya kita perlu mengasihi sesama kita. Kita perlu mengerti juga kenapa. Dengan kita mengerti, kita juga mengasihi. Lalu juga dengan kita mengerti, kita juga bakal jadi dekat pastinya, makin dekat lagi. Makanya kayak ketika kita mencari sahabat, itu pasti akan ada gesekan dalamnya. Mungkin kayak seringkali mungkin ada kesalahpahaman, kayak kenapa lu begini, tapi kalau misalnya kita sefrekuensi atau kita kayak punya sahabat, kita pasti bakal mengerti.
Dengan konflik yang ada kita selesaikan, kita akan berteman kembali. Akhirnya malah dengan konflik yang ada itu kita jadi belajar untuk memperbaiki jadinya salah paham gitu-gitu, jadi kayak resikonya tuh berkurang gitu ya. Pastinya dengan menghargai juga toleransi kita tuh jadi terbangun, kita jadi mengerti. Kayak dengan menghargai itu juga kita jadi kayak tahu, oh mungkin orang ini kapasitasnya segini, kita jadi tahu dengan menghargai itu. Dan kenapa kita perlu menghargai? Karena ya Tuhan sendiri bilang, kasihilah sesamamu. Bahkan Tuhan bilang, kasihilah juga musuhmu. Nah, dari itu ya penting sekali untuk mengasihi sesama tentunya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan teman yang berbeda karakter? Misalnya nih kita lagi di sebuah kelompok, di sebuah komunitas, dan teman kita nih yang berbeda karakter sama kita. Jadi tuh orangnya tuh mungkin orangnya dingin atau yang batu, yang susah gitu dibilangnya. Nah kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan, kita tuh bagaimana gitu kayak biar kita tuh nggak sama-sama ikutan dingin, nggak sama-sama jadi batu, sama-sama mengikuti ego masing-masing gitu. Oke. Untuk menghadapi teman-teman kita yang berbeda karakter, ya penting sekali tentunya untuk ya kembali lagi dengan mengasihi sesama kita. Dengan kita mengasihi, kita pasti mengerti. Jadinya kayak kenapa sih dia begini, kenapa sih dia begini. Mungkin ya kita sebel nih sama orang ini, tapi kalau misalnya kita mengasihi, kita jadinya kayak yang ngomongnya baik-baik aja, kita nggak kayak marah-marahin dia. Orang itu nggak bakal tahu kita marah juga gitu. Makanya itu ya kita perlu mengasihi sesama kita. Kita perlu mengerti juga kenapa dengan kita mengerti kita juga mengasihi. Lalu juga dengan kita mengerti kita juga bakal jadi dekat, pastinya makin dekat lagi. Makanya kayak ketika kita mencari sahabat itu pasti akan ada gesekan dalamnya. Mungkin kayak seringkali mungkin ada kesalahpahaman kayak kenapa lu begini. Tapi kalau misalnya kita sefrekuensi atau kita kayak punya sahabat, kita pasti bakal mengerti. Dengan konflik yang ada kita selesaikan, kita akan berteman kembali. Akhirnya malah dengan konflik yang ada itu kita jadi belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan teman-teman kita pastinya gitu. Ya, kita lanjut ya. Oke, jadi itu apa sih yang harus dilakukan ketika kita tuh kayak tiba-tiba konflik ini nih sama teman-teman kita gitu, atau teman dekat kita gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Iya. Oke. Menyelesaikan Iya. masalah itu atau bagaimana? Kalau kita ada konflik, pastinya perlu kita selesaikan. Kita perlu omongin baik-baik, kita perlu cari jalan tengahnya lah, solusinya. Kayak karena dengan konflik yang berlarut-larut juga kan tidak enak pastinya. Maka dari itu ya dengan adanya konflik itu perlu sekali untuk cepat-cepat diselesaikan agar tidak berkembang menjadi kepahitan dan sebagainya. Betul, makanya perlu sekali untuk cepat-cepat dibereskan dengan ya pastinya dengan say sorry, dengan minta maaf atau dengan yang lain. Dan lewat konflik juga pastinya kita kayak pertanyaan yang sebelumnya, kita jadi mengerti kayak oh mungkin dia salah mengartikan apa yang kita bicarakan, atau mungkin dia salah mengartikan apa yang pernah kita ucapkan itu. Maka dari itu dengan adanya konflik, selain membuat kita belajar, itu juga akan membuat kita menjadi lebih dewasa secara rohani. Kita jadi mengerti kayak oh untuk menghadapi keadaan yang ada harus seperti ini dan seperti ini. Makanya itu dengan ada konflik yang ada itu menguji respon kita. Tapi gimana nih misalnya kalau kita pengen menyelesaikan konflik kita sesama kita, tapi mungkin mereka tuh yang nggak mau gitu, yang kita bisa kita lihat mereka menghindar atau mereka kayak kita udah salah mengartikan apa yang pernah kita ucapkan itu. Maka dari itu dengan adanya konflik, selain membuat kita belajar, itu juga akan membuat kita menjadi lebih dewasa secara rohani. Kita jadi mengerti kayak oh untuk menghadapi keadaan yang ada harus seperti ini dan seperti ini. Makanya itu dengan ada konflik yang ada itu menguji respon kita. Tapi gimana nih misalnya kalau kita pengen menyelesaikan konflik kita sesama kita, tapi mungkin mereka tuh yang nggak mau gitu, yang kita bisa kita lihat mereka menghindar atau mereka kayak kita udah minta maaf mereka nggak terima atau bagaimana gitu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan itu? Oke. Kalau misalnya case-nya mereka yang pergi, ya yang paling pertama perlu kita lakukan adalah untuk melepaskan pengampunan kepada mereka dulu. Jadi kayak kita
ya paling tidak ya aku udah mengampuni orang itu. Jadi kita nggak menyimpan kekecewaan dalam hati, tapi kita rilis, kita Iya. lepaskan ya kekecewaan kita lepaskan kayak luka hati kita tuh kita lepasin aja. Jadi ya nggak kita bawa-bawa itu sampai ketika mungkin ada saatnya kita bertemu dengan orang itu, ya kita ngobrol, kita omongin apa yang menjadi masalah, Jadi apa yang menjadi konflik, gitu ya. betul. Dan dengan itu dan tentunya ketika kita ngerasa kayak ya walaupun kita nggak berbuat salah ya nggak ada salahnya juga untuk minta maaf duluan. Kayak kita kan bisa say sorry duluan aja, walaupun mungkin kita nggak ngelakuin, mungkin kita tapi mungkin itu kita nggak sadar aja. Mungkin kayak ada kata-kata yang melukai hati dia sehingga kayak dianya kecewa, tapi kita yang nggak sadar. Nah dari itu ya kita bisa say sorry dulu, kayak mungkin sorry ya, kayaknya aku salah ngomong ini gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa untuk say sorry duluan gitu. Jadi ya lupain, coba untuk belajar untuk melupakan gengsi pastinya. Ya sulit sih, tapi ya memang kita perlu mengikis kedagingan kita pastinya gitu. Terima kasih Leo untuk podcast pada hari ini. Jawabannya sangat berdaging sekali ya untuk podcast pada hari ini. Terima kasih waktunya untuk narasumber kita Leo. Itu saja podcast pada hari ini. Nah, jadi di sini kita bisa belajar nih bagaimana kita sebagai manusia, sebagai remaja yang hidup baru, kita bagaimana cara bisa hidup baru dengan baik itu dalam Tuhan. Meskipun kita nanti akan mengalami mungkin permasalahan ataupun apapun itu juga, kita tetap bisa hidup dalam Tuhan dan tidak meninggalkan Dia. Kita juga bisa belajar bahwa hidup bersama sesama kita harus menyelesaikan masalah, bahwa kalau hidup kita bersama-sama tuh nggak akan luput dari masalah, tapi kita bisa menyelesaikan gitu. Kita bisa belajar pada podcast hari ini seperti itu. Nah itu saja dari kami. Shalom. Oh.